Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirni Salsabila dengan NIM 22060018 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan mempresentasikan bab 12 teori pendugaan statistik. Berikut adalah bagian 3 statistik induktif. Ada metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, konsep dasar persamaan simultan, kemudian ada pengertian teori dan kegunaan pendugaan titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata, dan proporsi. Ada interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, kemudian memilih ukuran sampel. Yang pertama, ada penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Bisa dilihat pada layar tersebut ada beberapa rumus dan juga titik-titik pada standar deviasi. Masuk ke sifat-sifat penduga. Penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan dari statistik sampel sama dengan parameter populasi. Bisa dilihat pada gambar A, penduga bersifat tidak bias, kemudian ada pada gambar B, penduga bersifat bias. Selanjutnya adalah penduga efisien. Penduga yang efisien adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai variasi kecil X2 dari penduga-penduga lainnya. Masuk kepada penduga konsisten. Penduga yang konsisten adalah nilai dugaan X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya, dengan semakin bertambahnya jumlah sampel atau N. Bagian 3. Statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, konsep dasar persamaan simultan, pengertian teori kegunaan pendugaan tak titik parameter, pendugaan interval, kesalahan standar dan rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata dan proporsi, interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi, memilih ukuran sampel. Definisi pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berbeda. Berikut adalah rumus interval pendugaan di mana S statistik yang merupakan penduga parameter populasi dalam kurung P parameter populasi yang tidak diketahui, Sx standar deviasi distribusi sampel statistik, Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval nilai Z, diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu, S dikurang Zx nilai batas bawah keyakinan, S plus Z Sx nilai batas atas keyakinan. Kemudian ada kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas N kecil per N besar, bisa dilihat pada gambar tersebut, di mana standar deviasi populasi, Sx standar error atau kesalahan standar rata-rata hitung sampel, N kecil jumlah atau ukuran sampel, N besar jumlah atau ukuran populasi. Selanjutnya ada skema proses interval keyakinan, bisa dilihat pada tabel yang dimulai dari identifikasi masalah, kemudian membentuk sampel, dan seterusnya, bisa dibaca di tabel tersebut. Selanjutnya ada distribusi normal dan standar deviasi populasi yang diketahui, di mana ada rata-rata dari sampel, kemudian nilai Z dari tingkat kepercayaan, rata-rata populasi yang diduga, standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, tingkat keyakinan. Kemudian ada faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel yang pertama yaitu tingkat keyakinan yang dipilih, yang kedua kesalahan maksimum yang diperbolehkan, yang ketiga variasi dari populasi. Adapun yang terakhir adalah rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata proporsi populasi. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan proporsi dapat diturunkan sebagai berikut, bisa dibaca di gambar tersebut.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.